Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Menurutnya Danantara menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengelola investasi nasional untuk mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Presiden mengatakan pengelolaan Danantara diharapkan dapat mengubah cara pengelolaan kekayaan bangsa demi kesejahteraan rakyat. Adanya Danantara merupakan bukti komitmen pemerintah yang disiplin dan tata keuangan yang bertanggung jawab. Selanjutnya dana tersebut akan dikelola oleh Danantara dan diinvestasikan dalam proyek nasional, industrialisasi dan hilirisasi. Presiden mengatakan proyek-proyek tersebut dapat memberikan dampak dalam menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk Indonesia. Badan Pengelola Investasi atau BPI Daya Anagata Nusantara atau Danantara pun telah resmi mengumumkan susunan Dewan Penasihat mereka. Sebuah langkah strategis dalam memperkenalkan lembaga pengelola dana investasi negara tersebut kepada publik dan komunitas keuangan internasional. 5 sosok Dewan Penasihat Danantara yang didapuk sebagai penasihat mayoritas berasal dari luar negeri dan memiliki reputasi besar di dunia keuangan global. Di antara deretan nama asing tersebut, terdapat salah satu putra terbaik Batak. Beliau adalah Helman Sitohang, menjadi satu-satunya figur keturunan Indonesia yang dipercaya untuk mengisi kursi Dewan Penasihat. Meski kini berstatus sebagai warga negara Singapura, rekam jejak Pak Helman di dunia keuangan sangat erat dengan Indonesia dan Asia Tenggara. Helman Sitohang kelahiran 1965 di Praha, Cekoslowakia, dari ayah yang berasal Indonesia dan ibunya berdarah Slovakia. Pak Helman besar di Indonesia dan memulai karir di industri perbankan sejak awal dekade 1990-an. Dirinya berhasil masuk ITB jurusan Teknik Elektro dan lulus pada tahun 1984. Lalu melanjutkan pendidikan pasca sarjana hingga meraih gelar Master of Business Administration atau MBA di University of Applied Sciences St. Gallen, Swiss dari tahun 1986 hingga 1991. Dikutip dari laman IDX Channel, perjalanan profesional Pak Helman dimulai ketika ia bergabung dengan 2 institusi keuangan ternama Eropa yang memberinya fondasi kuat dalam industri perbankan dan keuangan global. Namun karirnya benar-benar menanjak saat dirinya bergabung dengan Credit Suisse, salah satu bank investasi global asal Swiss. Di bank tersebut, Pak Helman menghabiskan hampir 2 dekade karirnya dan berhasil menorehkan sejumlah pencapaian gemilang. Pak Helman pernah menduduki posisi sebagai Kepala Investment Banking untuk Asia Tenggara, lalu naik menjadi CEO Credit Suisse untuk kawasan Asia Tenggara. Puncak karirnya di Credit Suisse terjadi ketika ia dipercaya sebagai CEO untuk Asia Pasifik dari tahun 2015 hingga tahun 2021. Penunjukan itu menjadikannya sebagai figur pertama asal Asia Tenggara yang berhasil duduk di Dewan Eksekutif Bank Global sekelas Credit Suisse. Setelah mengakhiri karirnya di Credit Suisse pada Juni 2021, Pak Helman melanjutkan kiprahnya di dunia investasi dengan bergabung bersama OCP Asia sebagai chairman pada tahun 2023. Reputasi Pak Helman sebagai bankir berkelas dunia semakin diperkuat ketika pada tahun 2024, Blackstone INC, salah satu perusahaan ekuitas swasta terbesar di dunia, dengan aset kelolaan mencapai $1 triliun Amerika Serikat, merekrutnya sebagai penasihat senior untuk kawasan Asia Tenggara.